Jadi keyakinan Yudaisme, keyakinan Kristen pasti sama. Yang saya ingin sampaikan kepada Anda adalah pentingnya darah itu. Pada malam ini aku Tuhan akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Mungkin Anda tahu Paskah Yahudi. Lalu apa yang mendasari terjadinya perayaan Paskah Yahudi? Ini yang harus kita tahu bersama. Anda yang meyakini terkait dengan bagaimana Allah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Orang Kristen maupun orang-orang Yahudi sama-sama membaca namanya Alkitab, Kitab Keluaran. Sama-sama memahami terkait dengan Paskah. Jadi keyakinan Yudaisme, keyakinan Kristen pasti sama. Yang saya ingin sampaikan kepada Anda adalah pentingnya darah itu. Kenapa pentingnya darah? Darah berarti ada pengorbanan. Jadi Anda mungkin tidak memahami dengan jelas. Mulai dari awal penciptaan manusia, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka darah itu menyelamatkan manusia. Allah mengorbankan domba untuk Adam dan Hawa. Mengambil kulitnya, disematkan kulitnya, ya ada pengorbanan domba. Betapa penting darah itu. Ya, ini menjadi hal yang harus dipahami bersama. Paskah Yahudi, Paskah orang-orang Yahudi, ini menarik untuk kita bahas bersama terkait dengan darah. Ya, kalau kita baca dalam Keluaran 12, ini terkait dengan Paskah Yahudi. Ingat, dalam pasal sebelumnya itu pasal Keluaran 11, 10, 11, 9, 8, itu terkait dengan tula-tula. Dan pasal 11 diberitakan bahwa Allah akan menulahi orang-orang bangsa Mesir, manusia maupun hewan. Anak-anak sulung akan mati. Wow, ini luar biasa. Ancaman kepada orang Mesir agar Mesir, Firaun mengeluarkan bangsa, membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Lalu Tuhan Allah memberikan syarat yang sangat ketat, yaitu tentang perayaan Paskah. Perayaan Paskah ini dilaksanakan untuk apa? Agar umat Israel terhindar dari malapetaka anak sulung, ya, yang akan dibinasakan oleh Allah. Ingat, pada saat di Mesir, ya, mereka berbaur dengan orang Mesir. Pada saat di Mesir, Allah menulahi Mesir, dan di situ ada orang Israel. Artinya kalau tidak ada tanda darah sebagai bagian dari perayaan Paskah itu, maka tidak dilaksanakan perayaan Paskah dengan tanda darah, maka sebenarnya umat Israel juga akan akan mati. Ya, anak-anak sulung akan mati. Ya, Keluaran 12 ini kita akan bisa membaca. Ya, saya akan membaca sebagian buat Anda ya, tidak seluruhnya saya akan baca. Yaitu saya akan baca dari ayat yang ayat kelima saja saya akan baca ya. Terkait dengan Paskah. Anak dombamu itu harus jantan. Jadi maksudnya adalah anak domba ini harus disembelih ya, dikorbankan. Ini terkait dengan Paskah. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, umur 1 tahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja, jadi pada waktu sore. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu, ya, dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Saya ingin bacakan lagi ayat ini, penting karena tadi saya katakan darah yang menjadi entry point untuk Anda. Pahami? Kemudian dari darahnya, jadi dari domba yang atau kambing yang dipotong itu disembelih, darahnya haruslah diambil sedikit lalu
dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada atas ambang. Jadi ada pintu begini kan, di sini, di sini, dan di sini. Pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Jadi ketika orang memakannya berarti umat Israel yang diperintahkan Allah untuk merayakan Paskah. Mereka yang memakannya yang mengoleskan darah di ambang pintu. Jadi setelah mereka memakan ya dengan tradisi-tradisi Yahudi memakan pakai sayur, pahit dan lain sebagainya dalam bacaan itu, maka ayat 12 ini penting. Sebab pada malam ini aku Tuhan akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Tuhan akan membunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir, yaitu pemujaan kepada berhala-berhala, akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan ayat 13 ini menjadi catatan yang harus dipahami, diimani dengan benar. Dan darah itu, di mana darah itu? Yang tadi ayat 7. Ya, ayat 7. Ya, ayat 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Itu ayat 7 dan ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumahmu di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ya. Apakah Anda merasa ini adalah sesuatu yang sungguh luar biasa? Saya mengimani ini sungguh luar biasa darah. Tuhan tidak mengatakan bahwa ketika aku melihat umatku Israel, tidak. Tetapi ketika dia melihat darah, bukan melihat umat Israel, tapi darah. Darah dari mana? Darah domba atau darah kambing yang disembelih. Jadi rangkaian Paskah yang dilaksanakan ini penting. Ada ritual Paskah, lalu darah menjadi hal yang sangat penting. Ya, ini penting. Saya meyakini, saya selaku pengikut Kristus meyakini ini adalah tipologi. Tipologi kita akan diselamatkan oleh Allah melalui darah. Darah anak domba Allah. Kita akan bisa membaca dalam kitab Wahyu, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita juga bisa membaca dalam nubuatan-nubuatan Alkitab. Darah Yesus. Dalam kitab Yesaya kita bisa membaca juga Yesaya 53. Dia mati seperti domba menyelamatkan umat manusia. Darah itu. Jadi sudah ada nubuatan. Paskah Yahudi di dalam Kejadian 12. Ya, itu adalah tipologi. Maksudnya Keluaran 12. Kitab Keluaran 12 adalah tipologi daripada Yesus yang adalah anak domba Allah. Jadi pertanyaan buat Anda, dengan apa umat Israel diselamatkan? Dengan darah anak domba Allah. Mereka diselamatkan. Ini juga akan berlaku bagi
semua bangsa di dunia ini. Tidak ada keselamatan tanpa pengorbanan darah. Tidak ada keselamatan tanpa pengorbanan, tidak ada. Anda bisa melakukan apa saja untuk beribadah, sembahyang dengan ritual-ritual supaya dosa Anda diampuni. Silakan Anda membuat ritual agar dosa Anda diampuni, tetapi Anda tidak percaya kepada darah anak domba Allah itu. Zaman sekarang ini, ketika Anda tidak percaya kepada anak domba Allah yang telah dikorbankan, maka Anda tidak diselamatkan. Ya, percaya kepada anak domba Allah. Siapakah anak domba Allah? Dialah Yesus yang agung itu, anak domba Allah yang disembeli menurut nubuatan Yesaya pasal 53 dan nubuatan-nubuatan yang lainnya. Zaman now, zaman sekarang, Anda bisa saja melakukan perbuatan baik. Silakan. Itu baik. Ya, akan juga bisa membantu Anda untuk hidup ya dalam kedamaian di dunia ini. Karena Anda membantu orang. Tetapi soal keselamatan, sekali lagi, soal keselamatan hanya lewat darah. Ya darah. Sekali lagi saya katakan, darah itu yang menyelamatkan umat Israel. Bukan umat Israel itu yang Tuhan lihat, bukan, tetapi darah itu. Untuk Anda dan saya dan saudara harus meyakini dengan benar. Yesus adalah anak domba Allah. Dia berkorban dan darahnya tercurah di kayu salib. Dengan bilur-bilurnya Anda sembuh dan diselamatkan. Kematian Yesus itu adalah menyelamatkan Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda.